Ini dia cara menghilangkan rasa insecurity buat kalian anak-anak muda yang berada di fase quarter life crisis dari buku The Wisdom of Insecurity. Buat teman-teman yang merasa anak muda dan banyak insecure-nya, tonton video ini sampai selesai. Halo teman-teman semuanya, welcome back to my YouTube channel Mas Nazik. Hari ini aku mau bahas tentang insecurity atau rasa tidak aman, rasa insecure yang banyak menyerang kalian anak-anak muda usia 20-an, 17, 20, sampai angka 25 bahkan 30 tahun. Nah, rasa insecurity ini sangat mengganggu banget, mengganggu pola tidur, mengganggu produktivitas kalian, mengganggu proses belajar kalian ya. Banyak sekali hal-hal yang terganggu karena rasa insecurities. Nah, rasa insecurity ini tercipta karena apa? Dan bagaimana cara mengelolanya, bagaimana cara mengatasinya? Banyak dari teman-teman yang tidak punya referensi, kemudian bingung harus ngapain, dan akhirnya hanya bisa meratapi nasib dan menghadapi kenyataan insecurity-nya itu. Gak bisa tidur, sering bergadang, asam lambungnya naik gara-gara rasa insecurities. Dan ini teman-teman, ini aku sampaikan di awal, Kak, itu sebenarnya sangat wajar. Itu sangat wajar buat kalian yang berada di quarter life crisis. Quarter life crisis artinya teman-teman berada di seperempat kehidupan. Kehidupan tuh ada sekitar 60 tahun ya, 60 tahun lah umur rata-rata manusia. Quarter life crisis tuh berada di 15 ya, 20 itu quarter. Kalau pertengahan ya 30 ya, 30 ke atas itu pertengahan, kemudian ada di sepertiga kehidupan kita di usia 50 ya. Tapi insecurity itu hadir di sepertiga kehidupan kita atau quarter life crisis. Seperempat kehidupan kita, quarter life crisis. 15 sampai 20-an tahun. Nah, memang ini rasa ini umumnya terjadi pada anak-anak usia tersebut, hampir semuanya. Jadi teman-teman nggak perlu risau, nggak perlu takut kenapa, apakah hanya aku ya yang insecure di dunia ini. Enggak, semuanya juga merasakan hal yang sama. Bahkan aku juga merasakan hal yang sama. Nah, di buku The Wisdom of Insecurity sudah dibahas sebenarnya insecurity itu hadir karena apa dan bagaimana cara mengelolanya. Itulah yang akan aku bahas di video ini. Buat teman-teman yang penasaran, ada 5 teman-teman cara untuk mengatasi atau mengelola insecurities dari buku The Wisdom of Insecurity. Nah, buku ini terkenal banget dari tahun 1951 ya. Penulisnya aku lupa namanya siapa, teman-teman bisa baca sendiri. Itu menjelaskan tentang pengalamannya tentang menghadapi insecurities. Ya, dan ini buku referensi yang top banget lah buat teman-teman yang sedang menghadapi rasa insecurities. Aku simpulkan buku ini buat teman-teman supaya nggak kesulitan baca banyak buku ya. Jadi dari nonton video ini aja teman-teman udah berasa membaca semua buku ini atau seisi buku ini ya. Jadi kalau teman-teman suka jangan lupa subscribe dan jangan lupa like, share ke teman-teman kalian. Kita mulai dari yang pertama, dari yang kelima ya. Kita mulai dari yang pertama, dari 5 cara untuk mengatasi rasa insecurities. Yang pertama adalah hiduplah hari ini, jangan terlalu sibuk mikirin masa depan kalian. Memikirkan masa depan itu perlu, tapi tidak perlu sibuk mikirin masa depan. Artinya, tidak selalu setiap hari teman-teman harus mikirin masa depan. Tidak harus selalu setiap jam, setiap menit teman-teman takut dengan masa depan. Ya, hiduplah sekarang. Pikirkanlah sekarang. Apa yang harus kamu lakukan sekarang? Apa yang telah kamu to-do list di hari ini? Apa yang harus kamu capai di hari ini? Udah selesai. Nggak perlu berpikir terus-menerus tentang besok, tentang lusa, tentang minggu depan, tentang tahun depan. Tidak perlu. Hari ini, fokuslah saat ini. Harus ngapain? Nah, lakukan hal yang produktif. Lakukan hal yang bermanfaat. Lakukan hal yang mempunyai value. Tapi jangan terlalu jauh mikir bagaimana dampaknya di masa depan. Udah fokus aja, selama itu hal yang baik, lakukan. Fokus pada hari ini. Dan jadilah orang yang produktif, yang bermanfaat pada hari ini. Selesai. Tidak ada yang perlu kalian takutkan. Next, yang kedua, pesan dari buku The Wisdom of Insecurity adalah hidup secara efektif dengan meninggalkan gaya hidup. Ya, hidup secara efektif, meninggalkan gaya hidup. Orang-orang hidup tidak efektif karena mengejar gaya hidup. Gaya hidup itu bermacam-macam. Dari mulai konsumerisme di bidang style, konsumerisme di bidang makanan, semuanya harus serba mewah, serba istimewa. Itu hal-hal yang menciptakan rasa insecurity. Kenapa? Ketika kita berlomba-lomba untuk mencapai itu,
maka tidak akan ada selesainya. Semua orang yang lebih tinggi dari kita, lebih banyak uangnya dari kita merasa kalah, kita kemudian beli lagi yang lebih mahal. Itu hal-hal yang sangat-sangat membuat kita tidak nyaman dalam hidup. Kompetisi yang sangat tidak sehat. Kompetisi itu tidak semacam itu. Kompetisi itu fokus terhadap diri kita sendiri, dan kita menang karena diri kita sendiri. Bukan karena orang lain yang kita sasar untuk kita kalahkan, tapi kita yang terbaik dari versi diri kita. Selesai. Jadi, hidup dengan efektif, tinggalkan gaya hidup, menurut pesan dari buku The Wisdom of Insecurity adalah fokus kepada diri teman-teman sendiri. Jangan melihat orang lain. Jangan membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Jangan berlomba-lomba dengan orang lain. Kalau memang kamu kaya dan punya banyak uang, silahkan beli sepatu yang branded, silahkan beli tas yang branded. Tapi kenapa? Karena kamu memang mampu. Karena kamu memang mampu dan kamu memang pengen. It's okay. Tapi ketika kamu membeli sepatu branded, membeli barang branded, sebenarnya kamu nggak mampu, dan itu membelinya dengan uang hutang karena pengen bersaing dengan tetangga kalian, itu hal yang sangat-sangat salah, ya. Jadi orang-orang yang kaya yang beli barang seperti itu karena mereka merasa mampu dan pengen dan punya kemampuan. Sedangkan kita yang merasa insecurities biasanya adalah beli karena pengen bersaing dengan uang hutang lah, dengan uang yang di seadanya ya, kemudian beli barang KW dan sebagainya. Itu hal-hal yang merusak atau menciptakan rasa insecurity buat kalian. Itu tinggalkan, selesai. Masalah yang kedua. Next, yang ketiga, pesan dari buku The Wisdom of Insecurity adalah percaya bahwa sakit dan senang adalah hal yang biasa. Sakit dan senang adalah hal yang biasa. Kegagalan dan kesuksesan adalah hal yang biasa. Kenapa harus sombong ketika sukses? Kenapa harus sedih ketika gagal? Sukses biasa aja, gagal ya biasa aja. Hidup itu seperti itu. Orang pernah sukses, orang pernah gagal. Nggak semua orang sukses tuh sukses terus. Mereka juga pernah gagal. Dan ketika mereka gagal, mereka juga nggak terlalu sedih. Mereka kemudian bertindak. Mereka menyusun tindakan, kemudian mereka menjadi sukses. Sama seperti kita. Kalau teman-teman sedang merasa sedih, teman-teman sedang merasa gagal, teman-teman sedang merasa kekurangan, fine aja, senyumin aja. Senyum dan berpikir tentang hari ini, apa yang harus kamu lakukan. Ya, jadi kita membiasakan dirilah untuk membiasakan rasa sakit atau membiasakan kegagalan. Bukan berarti kita harus sakit atau kita harus gagal biar terbiasa, bukan. Tapi ketika itu terjadi, ya kita fine-fine aja, nggak perlu sampai stres, kepikiran terus, apalagi sampai merasa kita gagal selamanya. Gagal kita hari ini adalah salah satu cicilan kita untuk mencapai kesuksesan di masa depan. Karena itu pasti, dalam setiap kegagalan itu kita mendapatkan pengalaman baru, mendapatkan pembelajaran baru. Di mana setelah menghadapi pengalaman dan kegagalan itu, kita jadi tahu bagaimana cara yang terbaik dan cara yang terbenar untuk mencapai kesuksesan. Ketika orang takut gagal, berarti dia nggak bakal sukses. Kenapa? Karena mereka tidak melewati pembelajaran itu. Jadi orang gagal itu adalah orang yang semakin didekatkan oleh Tuhan untuk mencapai kesuksesan. Ya, jadi kalau kamu gagal, kamu merasa harusnya lebih strong. Kamu harus lebih bersyukur karena kamu semakin didekatkan oleh Tuhan untuk mencapai kesuksesan. Kamu udah gagal nih, udah belajar nih, kamu siap next step lagi, sampai ke atas. Ya, jadi semua orang yang gagalnya banyak itu suksesnya besar. Kalau gagalnya sedikit, aku nggak mau deh melangkah ke sana, takut gagal. Ya kamu nggak akan pernah sampai ke lokasi itu. Sedangkan orang yang berani mencoba akan sampai lebih cepat dan lebih besar. Jadi itu kesakitan dan kegagalan, kesakitan, kegembiraan, kegagalan, kesuksesan itu hal yang biasa. Lakukan aja, fokus aja dengan apa yang pengen kamu capai. Ya, itu pesan yang ketiga. Pesan yang keempat dari buku The Wisdom of Insecurity adalah dengarkan alarm tubuhmu sendiri. Ya, ketika kamu merasa sakit, ketika kamu sudah capek banget hari itu untuk melakukan banyak kerjaan, istirahat, selesai. Tidak perlu ngotot mengerjakan banyak hal supaya lebih produktif lagi, tidak. Kalau badanmu sudah mengatakan capek, perlu istirahat. Badanmu pengen minum air putih, minum air putih. Badanmu merasa sakit, istirahat. Badanmu merasa masuk angin, minum obat. Ya, dengarkan badan kamu. Jangan sampai kesibukan kamu membuat kamu tidak peduli dengan badan kamu. Ya, jadi jangan sampai insecurity membuat kamu sakit secara fisik. Ya, fokus. Kalau merasa tidak enak badan, istirahat.
tidur dengan pola yang terbaik, makan dengan pola yang terbaik, ya, jangan telat makan, jangan kurang tidur, selesai. Hiduplah dengan senormalnya orang ya, jangan macam-macam lah. Ya, itu pesan yang keempat. Kemudian yang kelima, yang terakhir adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kalau semuanya udah kamu lakukan, kunci termudah untuk bisa menghilangkan rasa insecurity adalah mendekatkan diri kepada Tuhan. Selesai. Orang-orang yang sholat lima waktu, yang mengaji, mengerjakan sunnah, itu mereka gak punya beban hidup yang banyak banget loh. Atau mereka punya beban hidup tapi gak kerasa. Mereka tegar, mereka kuat, mereka fine-fine aja. Karena mereka merasa dekat dengan Tuhan dan merasa aman. Itu pasti, karena itu sudah ditulis dalam firman di Al-Quran maupun di kitab-kitab lainnya. Itu pasti ditulis. Ketika kita mendekatkan diri dengannya, ya kita merasa aman dan nyaman. Mau apa? Mau takut miskin? Kita merasa kaya kan? Karena kita dekat dengan Tuhan. Nah, itu hal yang perlu teman-teman tanamkan juga. Bahkan buku ini, orangnya yang nulis bukan muslim juga bisa mengatakan seperti itu. Buku ini juga ada sejak tahun 1950-an juga bisa mengatakan seperti itu. Artinya relevan banget hingga saat ini. Ya, jadi teman-teman kalau merasa insecure, coba cek ketakwaan kalian kepada Tuhan. Apakah sholat lima waktunya udah dikerjakan, sunnahnya dan sebagainya. Kalau sudah, rasanya tenang, nyaman, dan damai. Itu dia teman-teman 5 cara untuk teman-teman mengatasi insecurity buat teman-teman yang lagi berada di masa quarter life crisis, ya, masa usia 15, 20, 25 ya. Itu 5 cara dari buku The Wisdom of Insecurity. Nah teman-teman, kalau video ini bermanfaat, teman-teman jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Terima kasih, bye bye.